Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Fidda. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban negara dan warga negara. Nah, di sini saya akan membahas pertama itu tentang hak. Apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh individu, termasuk hak untuk hidup, hak pendidikan, dan hak perlindungan. Contoh dari hak pertama itu adalah bebas beragama. Jadi kita bebas memilih agama mana saja sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Nah, kedua itu adalah kebebasan kita dalam berkumpul atau berorganisasi, berinteraksi dengan orang banyak. Ketiga, hak atas pendidikan, yaitu mendapatkan pendidikan yang berkualitas atau yang memadai. Setelah itu, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh warga negara, seperti mematuhi hukum dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Contoh dari kewajiban pertama, kita itu menghormati orang lain, baik itu guru, orang tua, tamu, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu membantu orang lain apabila ketika dia membutuhkan kita atau dalam keadaan mendesak, kita wajib membantunya. Nah, yang ketiga itu menghormati lingkungan dengan cara membuang sampah kepada tempatnya dan tidak sembarangan. Baik, selanjutnya penjelasan tentang hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kita bahas pertama itu hak warga negara. Pasal 27 tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, yang kedua itu pasal 28A tentang hak untuk hidup. Nah, yang ketiga itu pasal 31 tentang hak atas pendidikan. Nah, yang kedua itu kewajiban warga negara. Pertama itu pasal 27 tentang setiap warga negara harus menaati hukum. Nah, yang kedua itu pasal 30 tentang kewajiban bela negara. Nah, materi selanjutnya yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. Yang pertama, itu kewajiban perlu dipenuhi agar hak itu dapat dinikmati. Nah, maksudnya gimana? Hak dan kewajiban ini adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Nah, artinya jika seseorang ingin menikmati haknya, maka mereka harus memenuhi kewajibannya. Contohnya, kayak anak itu berhak atas kasih sayang orang tuanya. Nah, mereka itu wajib menghormati orang tuanya, begitu. Nah, yang kedua yaitu mematuhi norma agama, sosial, hukum yang sangat penting untuk keseimbangan hak dan kewajiban negara. Nah, contohnya kalau dari segi agama, kita melakukan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Kalau dari segi sosialnya, yaitu pertama membantu orang lain, menghormati orang lain, mengucapkan salam ketika memasuki ruangan. Nah, selanjutnya materi yaitu tantangan pemenuhan hak dan kewajiban warga negara. Di sini membahas dua konsep. Yang pertama itu masalah sosial, kedua kondisi digital. Masalah sosial pertama seperti tindakan kekerasan yang terjadi di masyarakat dan pelanggaran umum. Nah, maksud di sini gimana? Yaitu perilaku yang menggunakan kekuatan fisik atau psikologis yang membahayakan bagi individu dengan masyarakat. Contohnya seperti perilaku pemukulan, tawuran, atau pembegalan. Nah, yang kedua itu tidak patuh akan lalu lintas dan norma sosial, seperti tidak memakai helm, tidak memasang spion, pajak Honda mati, dan lain-lain. Nah, setelah itu kondisi digital. Pertama, itu kebebasan berekspresi di media sosial yang sering menimbulkan konflik. Nah, maksud dari berekspresi di media sosial itu gimana? Nah, yaitu kita mampu menyampaikan pendapat, pikiran, dan perasaan mereka melalui platform IG, WA, Facebook, dan lain-lain. Nah, kalau dari segi konfliknya, yaitu pertama, ucapan yang kurang benar. Nah, sebelum kita membuat suatu poster atau suatu
caption, pastilah kita perhatikan dulu apa yang harus kita posting. Nah, biar itu tidak menyinggung diri kita sendiri, orang lain. Mana tahu nanti kita niat kita bukan untuk menyinggung orang lain, tapi orang lain masa tersinggung begitu. Nah, yang kedua yaitu informasi palsu. Nah, sekiranya kalau tidak bisa memberikan berita yang pasti, jangan diberikan kepada orang lain gitu. Akan itu bakal jadi kayak seperti merugikan orang lain. Jadi kesimpulannya yaitu hak dan kewajiban warga negara ini saling berkaitan atau yang tidak dapat dipisahkan. Setiap warga negara itu berhak menikmati haknya masing-masing, namun juga memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.